Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak yang telah mewakili dari Kapolres Sragen. Dan mudah-mudahan sudah disebutkan tadi bahwa kerjasama antara umarah dan ulama berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga membawa berkah di dunia dan di akhirat. Karena memang sesungguhnya termasuk prinsip agama Islam yang penting adalah mentaati umarah dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Demikian pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, setelah salat subuh Nabi memberikan nasihat yang menyentuh hati sampai para sahabat bergetar hatinya dan mengucurkan air mata. Sebagian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ka'annahu mau'idhatu muwaddi'in fausina. Ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat bagi orang yang berpamitan pergi jauh, maka berilah nasihat kepada kami. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Kemudian beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kamu semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in abdan habasyian, walaupun penguasa kalian itu asalnya seorang budak Habsyi. Inilah jadi di antara prinsip Islam demikian, dan mudah-mudahan dengan itu menjadi baik dunia dan akhirat. Kita lanjutkan materi kita, yaitu setelah kita sampaikan tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kemudian bahayanya menelantarkan pendidikan anak, dan bahwa pendidikan anak dimulai dari rumah. Kemudian kita sebutkan di sini poin-poin penting di dalam pendidikan. Pertama adalah perkara-perkara yang diajarkan kepada anak. Kita sebutkan pertama adalah akidah sahihah. Itu akidah yang benar, akidah yang lurus, seperti rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, kemudian ihsan, ya terutama masalah tauhid. Hal ini sebagaimana hadis Jibril yang panjang riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yang menjelma sebagai seorang laki-laki yang pura-pura bertanya, yang bertanya untuk mengajarkan kepada umat Islam tentang agama, yaitu beliau bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan dijawab oleh Nabi SAW, Islam dengan rukun Islam yang 5, iman dengan rukun iman yang 6. Tentang ihsan beliau bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa demikian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengawasimu, melihatmu. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya beliau sendiri tidak lebih tahu daripada yang bertanya, malaikat Jibril. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu malaikat Jibril pergi, dan Nabi SAW menjelaskan, innahu Jibril
ja'akum liyu'allimakum amra dinikum. Dia tadi adalah Jibril alaihissalam datang kepada kamu untuk menjelaskan agama Islam kepada kamu. Maka itulah pokok dari agama ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tetapi cara di dalam menyampaikan, ya tentu sesuai dengan derajat tataran dari kemampuan anak. Ya bukan dengan cara yang serius, bukan dengan cara yang susah, tapi dengan cara sederhana. Dengan cara sesuai dengan akal si anak tersebut. Yang kedua yaitu hafalan Al-Quran. Ya terutama surat-surat pendek. Surat Al-Fatihah, Juz Amma, di sana surat-surat pendek. Kemudian ayat-ayat pilihan, ayat kursi. Ya, kemudian surat ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ada semacamnya yang memiliki keutamaan khusus. Jadi diajarkan kepada anak. Dan insya Allah anak itu ya, paling mudah untuk menghafal. Paling cepat untuk menghafal. Walaupun kadang-kadang nggak perhatian. Walaupun dia sambil main, sambil gojek, nggak masalah. Dia anak. Pengalaman sebagian teman-teman yang mengajarkan kepada anak-anak begitu. Jadi walaupun kelihatannya main-main saja, nggak serius. Tapi dengan sabar, dengan telaten, hafal sendiri. Jangankan dengan diajar, tanpa diajar, anak bisa hafal. Kadang-kadang saya itu juga ngelus dodo yang melihat anak-anak masih TK, masih kelas 1, 2 SD, masih kecil-kecil, ya di jalan-jalan menyanyikan lagu-lagu yang mestinya untuk orang dewasa. Saya kira nggak pernah ada seorang yang mengajari mereka ini. Cuma dengar dari televisi, dengar dari radio, sudah hafal dengan sendirinya. Saya yang dengar saja malu mendengar kalimat-kalimatnya. Malu. Tapi anak-anak hafal. Inilah kemampuan anak. Meniru, mencontoh, dan cepat hafalan. Walaupun kadang-kadang cepat lupanya juga. Ini kita perhatikan. Kita berikan kesibukan-kesibukan yang positif, yang baik. Kemudian hadis-hadis pilihan yang ringkas. Hadis-hadis yang ringkas, yang pilihan. Kita pilihkan. Umpamanya tentang sabda Nabi SAW, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ringkas. Atau umpamanya sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang ringkas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kita pilihkan hadis-hadis yang ringkas yang mudah dihafal. Atau hadis umpamanya al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia disebut orang Islam yang baik adalah orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan lidahnya, gangguan tangannya, atau yang semacamnya yang mudah dihafal oleh anak, yang ringkas, yang memiliki kandungan yang indah. Kemudian yang keempat yaitu menanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada sunnah Nabi, kemudian suka beramal si anak tersebut. Kita sampaikan tentang nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Kita kisahkan tentang alam semesta ini. Kita kisahkan tentang manfaat-manfaat matahari, bulan, bintang, hujan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, ya, untuk kehidupan manusia. Kita sebutkan tentang nikmat-nikmat yang banyak sekali, tentang tubuh kita, ya, sehingga anak mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah, sehingga akan cinta kepada Allah. Juga kepada Rasulnya kita kisahkan sejarah beliau, kemudian ajaran beliau yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya kan semacamnya kita sebutkan. Sehingga anak menjadi senang kepada Rasulullah SAW, mencontoh beliau, suka beramal. Kita latih anak, ya. Nanti akan ada di bawah poin kedua, membiasakan ibadah dan akhlakul karimah, suka beramal. Ya. Itu. Demikian juga yang kelima, kisah-kisah teladan. Kita sampaikan kisah yang baik, kisah para nabi. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah para nabi. Kita sampaikan karena anak, ya, hatta orang tua pun suka kisah, suka. Dengan metode penyampaian kisah yang menarik, orang akan senang. Itulah Al-Quran banyak kisah-kisah. Terutama ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Itu banyak. Ya. Tentang kisah-kisah. Kisah para Nabi, para Rasul. Kisah orang-orang saleh. Supaya diteladani. Di dalam Al-Quran banyak tentang kisah orang saleh. Walaupun ada kisah orang yang jahat tapi satu dua sedikit. Banyak yang kisah orang saleh. Untuk diteladani. Kemudian kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama. Untuk diikuti, diteladani. Kisah-kisah ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya banyak. Kisah-kisah menarik yang baik-baik. Yang menyentuh hati. Karena dengan kisah itu kadang-kadang lebih melekat. Pesan-pesan dalam kisah ya, lebih melekat, lebih teringat bagi si anak. Kemudian yang kedua, di sini kita sebutkan poin-poinnya, membiasakan ibadah, adab dan akhlakul karimah. Ya, anak kita ajari praktek wudu, kita lihat. Ya. Karena kadang-kadang sampai orang besar pun kalau sejak kecil tidak dibina, dibimbing dengan baik, wudu juga tidak benar. Kemudian salat, ya kita ajari sedikit-sedikit, ya, kita ajak, kita lihat, kita bimbing dengan praktek salat, kita ajak salat jamaah. Ya. Kalau anak di rumah kita kandi, kita bimbing ke masjid, ya, kalau memang tidak mengganggu di masjid. Ini. Kemudian juga yang disebutkan para ulama, kita ajari untuk sedekah, zakat, ya kita ajari. Kalau kita akan ke masjid umpamanya kita kasih ya anak itu uang untuk nanti dimasukkan ke kotak infak di masjid. Kita latih dia supaya dia yang memberikan. Ya, kita ketemu orang di jalan yang membutuhkan pertolongan, seorang miskin, seorang minta-minta, kita kasih dia lewat si anak. Nih dikasih. Sehingga anaknya akan menjadi apa? Senang ngasih, senang memberi. Kita jelaskan kepada si anak ini al-yadu ulya khairun min yadi sufla. Kita jelaskan bahwa tangan di atas yaitu memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Kita jelaskan sehingga si anak ini akan senang dengan perbuatan baik tersebut. Kita latih. Sampai ada seorang khalifah, saya pernah baca suatu khalifah Abbasiyah, beliau mengatakan bahwa ketika saya memberi kepada orang, ya, maka saya mendapatkan kebahagiaan karena memberi. Karena memberi ada kebahagiaan. Ya, itu anak bisa dilatih demikian. Kemudian puasa. Kebiasaan salafus saleh itu membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa. Tetapi dilihat kemampuannya juga. Kalau mereka minta makanan, ya dilalaikan dengan permainan. Jika nanti akan bisa selesai. Mungkin pertama sampai tengah hari. Mungkin nanti kedua agak lebih sore lagi. Kemudian sampai sore. Ada latihan. Sedikit demi sedikit. Walaupun si anak belum wajib untuk beribadah. Tetapi orang tua yang berkewajiban melatih. Kemudian juga manasik. Ya, ini disebutkan oleh sebagian ulama. Latihan-latihan. Walaupun tidak harus dengan mewah. Tidak harus dengan dengan pergi ke suatu tempat yang jauh untuk latihan manasik, mau di tempat sendiri, ya dibuatkan ya tempat ini Ka'bahnya umpamanya diajari bagaimana tawaf dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, doa dan zikir sehari-hari. Bagaimana doa akan tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau doa yang lain. Bagaimana doa bangun tidur, bagaimana doa akan makan, doa setelah makan, doa pakai baju, dan doa-doa sehari-hari. Doa keluar rumah, supaya Allah jaga keselamatan. Doa masuk masjid, keluar masjid. Doa sehari-hari. Jadi insya Allah banyak buku-buku panduan tentang hal ini. Zikir, ya. Bagaimana zikir sampai sholat, ya. Bagaimana zikir ketika melihat sesuatu, ya. Zikir ketika hujan, zikir ketika melihat angin kencang, dan semacamnya. Ini diajari anak, insya Allah anak cepat hafal. Ya. Sebagian anak saya itu yang belum sekolah, itu selalu sering mendengar TK yang diajari, ya, di sebelah rumah. Itu ada sebagian anak saya itu hafal sendiri karena mendengar aja dari luar, ya, karena dengan main-main dia mendengar orang di TK itu diajari. Ya. Yang belum sekolah dengar aja kadang-kadang hafal dia. Kemudian yang ketiga ini adab sehari-hari, adab makan minum. Ya. Tadi telah kita singgung, ya, minum, adab makan minum dengan baca basmalah, ya, dengan duduk, ya, dengan tangan kanan, ya, diajari si anak. Kemudian berpakaian dengan baik, dengan sopan, ya. Ini diajarkan kepada anak. Adab tidur, ya, bagaimana sebaiknya tidur dengan segera, ya. Kebiasaan Nabi SAW itu setelah Isya segera tidur, ya, kecuali ada hal yang penting yang dilakukan, ya. Tidak begadang. Kebanyakan kalau begadang bagi anak-anak atau anak-anak kecil atau anak muda nanti biasa diisi dengan hal yang negatif biasanya. Kemudian ada berbicara, ya, berbicara dengan sopan kepada orang tua, dengan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak. Sebagaimana akan disebutkan nanti insyaallah dalam ayat nasihat Luqman kepada anaknya, waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu wahai anakku ketika bersuara. Ya. Inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu suara keledai, ya, yang beker, ya, berteriak-teriak. Ini buruk. Jadi untuk berkata yang baik, lemah lembut. Ya. Kemudian juga ada bagaimana berbicara untuk suka mendengarkan orang. Ya. Orang berbicara dengarkan dengan baik. Adab salam, disebarkan salam ketika masuk rumah, keluar rumah, ketika bertemu dengan orang lain. Ada minta izin, yang minta izin akan masuk rumah orang lain. Minta izin pinjam barang orang lain, pinjam sandalnya, pinjam pulpennya, pinjam setipnya, penghapusnya, diberi. Nah, tentu nanti diminta izin, yang punya temannya minta izin. Menjaga kebersihan dan kesehatan, jadi ajari si anak. Ya, karena si anak biasanya belum paham, maka diajari, dibiasakan. Kemudian yang keempat di sini akhlak yang mulia, ya, disampaikan tentang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, dianjurkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, jangan hanya mengharapkan balasan manusia, ya, sehingga anak akan terbiasa untuk beribadah dengan semangat. Kemudian diajari birrul walidain, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini sangat perlu ditekankan. Sangat perlu ditekankan. Karena orang umum, orang awam, itu taunya anaknya di TPA, taunya anaknya di masjid, mestinya berbakti orang tua. Dan orang tua akan senang melihat hal seperti itu. Orang tua melihat anak suka membantu, nyapu di rumah, ya, bisa melipat bajunya, terus macamnya, senang dengan itu. Ini yang dilihat orang tua. Ini perlu diperhatikan. Kemudian menjaga hak tetangga. Diberitahu jangan suka mengganggu tetangga dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya. Kemudian diajari sifat suka memberi. Ya, tadi kita sebutkan. Diajari suka membantu. Kalau ada orang kerepotan, kesusahan, ya, kita orang tua memberikan contoh bagaimana membantu orang lain. Ya. Memuliakan orang lain dengan orang yang lebih tua, dengan tamu dimuliakan. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, beliau bersabda, "Laisa minna
man lam yuwaqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'lam li'alimina haqqahu. Ya, hadis Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi bersabda, bukan dari kami, bukan dari pengikut kami yang baik orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan orang yang tidak mengetahui hak orang yang alim. Bukan dari kami. Diajari adab-adab yang baik. Merendah hati. Ya, jangan sampai si anak suka membanggakan diri. Membanggakan dia orang tuanya banyak hartanya, berpangkat, membanggakan barang-barang miliknya. Nah, diajari supaya rendah hati, supaya tidak bersombong. Menyebarkan salam, berwajah ceria, tidak suka mengganggu orang lain dengan perkataan, perbuatan. Kadang ada anak-anak yang suka usil mengganggu orang lain. Kawannya dijorokkan, ditendang, barangnya diambil, diberitahu. Dipanggil, diberitahu. Diingatkan. Kemudian diajari perkataan yang baik, jujur, ya, menjaga lisan. Ya, dijaga lisannya dengan baik, menyayangi teman, bahkan menyayangi binatang. Islam mengajarkan menyayangi manusia secara umum, bahkan menyayangi binatang. Allah Ta'ala berfirman, Nabi berfirman, bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Hendaklah kalian menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Manusia yang ada di muka bumi. Niscaya kamu akan disayang oleh Allah yang ada di atas langit. Berbuat baik, menyayangi pada manusia. Berbuat baik, suka memaafkan. Ini. Bahkan termasuk binatang. Islam mengajarkan bagaimana ada orang masuk surga hanya gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Islam mengajarkan bahwa ada orang masuk neraka gara-gara mengikat, mengurung seekor kucing tanpa dimakan dan minum sampai mati. Kita bisa lihat dari hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diajarkan oleh anak bagaimana cinta binatang, cinta manusia secara umum, sayang kepada mereka. Juga amar ma'ruf nahi munkar, ya. Sesuai dengan taraf si anak diberitahu. Juga wasiat Luqman alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Kemudian bersabar. Ya, kadang-kadang anak menuntut ini dan itu. Ya, di rumah mamanya makanya, ya, saya maunya ayam terus. Enggak mau kerupuk, enggak mau tempe, ya, diberitahu supaya sabar. Ya. Mintanya barang ini, barang itu, barang ini. Ketika lihat temannya, nah itu disampaikan super sabar. Kemudian suka memaafkan jika diganggu kawannya, ya, diberitahu supaya suka maaf. Kemudian perkara-perkara yang dijauhkan dari anak. Ya, kita ringkaskan di sini dari beberapa kitab, ya, dengan poin-poinnya. Ya, syirik dan kekafiran. Kita jelaskan bahwa kepada anak juga dengan taraf, ya, kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh si anak. Tentang keharusan beribadah, tidak boleh syirik, tidak boleh kufur, ya, harus syukur kepada Allah. Ini. Kemudian dijauhkan juga dari sifat buruk, ya, dan akhlak yang tercela. Tadi kita sebutkan tadi membanggakan milik orang tua. Ya, kadang-kadang anak suka begitu, suka mengambil milik orang lain, ya, mencuri, dendam, suka minta-minta, kadang mengancam, menakut-nakuti, berbicara dusta, mencaci, mencela, bersombong, perkataan sia-sia, jorok. Ini sering. Sebagian anak begitu. Sebagian anak begitu. Yang kurang perhatian dari orang tua. Kita sering melihat demikian. Kenyataan di jalan. Kenyataan di lingkungan. Anak-anak. Omongannya kotor. Omongannya buruk. Ini. Kemudian yang ketiga di sini kita sebutkan tentang bahaya merokok bagi si anak supaya tidak menjadi kebiasaan setelah dewasanya. Ya, walaupun kalau sudah dewasa kadang susah. Ya, kadang susah. Kalau sudah dewasa, sudah tua, susah kadang-kadang. Sudah nggak tahu. Sama ada orang yang bilang, pokoknya boleh kamu bicara dengan saya apa saja, asalkan jangan bicara masalah rokok. Silahkan bicara apa saja dengan saya, silahkan. Jangan bicara masalah rokok dengan saya. Karena sudah gatal, sudah susah. Ini semenjak kecil. Diberitahu tentang bahaya. Narkoba.
Si anak ya kadang-kadang inginnya kan coba-coba. Apalagi anak yang baru gede, cari identitas, inginnya coba-coba. Ya. Kemudian nanti kalau sudah nyandu susah hilang. Ini diberitahukan bahaya-bahayanya tentang narkoba, tentang miras, ya. Yang sekarang banyak yaitu memakan kurban. Ya. Kita lihat berita-berita banyak makan kurban sekarang. Walaupun sudah dahulu banyak kurban, ya, tapi di zaman sekarang lebih menonjol lagi. Kemudian mendengar nyanyian-nyanyian, terutama yang banyak beredar, ya, yang banyak beredar untuk anak-anak kecil, anak TK, ya, anak SD, yang dinyanyikan nyanyian orang-orang dewasa, ya, nyanyian tentang pacaran, tentang ya, tidak selayak ya bagi anak kecil ini. Kemudian mengikuti mode-mode pakaian yang beraneka macam ragamnya. Di zaman sekarang sampai kita melihat malu sendiri. Pakaian yang ketat. Ya, yang yaitu kadang-kadang sudah anak dewasa umur 23 tahun. Ya, pakai pakaian adiknya yang umurnya 3 tahun. Ya, sehingga sesekaf ya. Kadang-kadang malu sendiri. Melihat seperti ini. Jadi diberitahu bahwa tidak harus mengikuti pakaian-pakaian yang beraneka macam ragamnya. Pakai pakaian yang pantas, yang baik, yang sopan. Ya mode rambut ya sekarang kita lihat. Ada yang dicat dengan apa? Kuncungnya dicat dengan merah, ya, dengan kuning menyala, ya. Seolah-olah dunia miliknya sendiri. Ya. Segala macam ragam ya, yang menonjolkan dirinya ditampilkan. Ini diberitahu. Dijelaskan hal itu enggak baik. Dilihat masyarakat enggak sopan. Juga majalah yang merusak. Ya, majalah-majalah. Banyak yang merusak untuk anak-anak. Buku-buku dongeng-dongeng. Ya. Kita cukupkan dengan tadi, dengan kisah-kisah yang baik-baik. Buku-buku yang baik-baik. Ya. Kadang-kadang orang dikasih, yaitu komik-komik, dongeng-dongeng yang mengerikan-mengerikan. Ya. Novel-novel kriminal. Pencurian. Ya. Ini. Tentang ini nggak pantas untuk anak, nggak pantas. Tentang persilatan, percintaan, ya, gambar-gambar tidak pantas. Ini untuk anak nggak pantas. Nanti akan menjadi kebiasaan kita dewasa. Kemudian siaran televisi yang buruk, ya, karena siaran televisi ada yang baik, ada yang buruk. Hati-hati dengan yang buruk. Saya pernah ngisi satu kajian guru-guru, ya, guru-guru agama, Sragen. Itu ada sambutan dari Bapak dari Sragen yang mengatakan dalam sambutan beliau ya, dari Depak itu kata beliau seandainya berkuasa terhadap televisi ya, banyak program-program yang saya matikan kata beliau. Itu guru sendiri bilang begitu, guru agama dari dinas dari Depak Departemen Agama bilang begitu karena banyak program-program acara-acara yang merusak beranak. Jadi orang tua harus selektif, memilih, jangan sampai siaran-siaran yang buruk ya ditonton oleh anak. Bahkan dulu pernah ada berita ya, ada anak-anak TPA ya, itu memukuli temannya sendiri, gara-garanya cuma melihat Smackdown. Jadi di dalam televisi kan ada acara tinju gulat yang bebas, tetapi itu main-main. Anak nggak tahu, praktekkan dengan teman TPA-nya sampai di rumah sakit anaknya di Jawa Barat. Jadi anak itu sukanya niru apa yang dia lihat. Ini perlu perhatian. Film-film yang merusak akhlak. Ya, kemudian HP bagi anak belum butuh. Bagi orang dewasa, bagi orang tua, memang kebutuhan untuk hal-hal yang untuk bisnis perlu. Tetapi bagi anak-anak kecil, bagi anak TK, anak SD, ya. Apalagi yang ada yang bisa internetan, ini bahaya si anak. Belum tahu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini kalau memang si anak sudah butuh, ya pilihkan yang sederhana saja, yang biasa saja. Tetapi bagi anak TK, anak kecil, anak SD, belum butuh mereka. Kalau sudah dewasa, sudah besar, ya, yang sudah bisa tahu ini baik, ini buruk, ya, silahkan untuk kebutuhan kehidupan dunia.
juga perjudian dan permainan yang menjurus ke perjudian. Itu si anak. Ya. Diperhatikan anak-anaknya karena kebiasaan itu akan bisa terbawa terus. Kemudian membuang sampah sembarangan. Ya, ketika TPA, dari sekolah, buang sampah sembarangan. Diajari, ada tempat sampah, nah itu masukkan sampah. Ya, sudah terlanjur membuang, perintah, ayo diambil, bawa ke sana, masukkan ke sana. Sehingga jadi kebiasaan. Sebagian orang buang sampah sembarangan di jalan. Orang naik mobil, ya, kacangnya ditebar aja di lewat jendela. Ya, sehingga yang di belakangnya yang kalau ada yang motor kadang-kadang kena sampah-sampah. Jadi tidak pantas demikian. Masukkan ke plastik nanti ketika turun, masukkan tempat sampah. Itu ajaran Islam demikian. Kemudian juga kita sebutkan di sini nongkrong di jalan. Yang nggak ada faedahnya. Ya. Kadang sampai larut malam, mengganggu tetangga. Ya, ini perlu perhatian. Kemudian dari kawan yang buruk. Ya, kita lihat. Ya, memang namanya masyarakat lingkungan. Kadang ada anak-anak yang suka bicara kotor. Bicara yang nggak baik, ya, sehingga berpengaruh ke yang lain, itu diberitahu, disampaikan. Kemudian majelis yang sia-sia, ya bagi anak-anak, ya tidak perlu untuk diajak ke dangdutan, ya anak-anak yang nggak butuh seperti ini. Mendengar perkataan yang keji, yang kotor, yang caci maki, ya dan semacamnya. Kemudian si anak kalau bisa diberi, yaitu kegiatan-kegiatan positif. Jangan biarkan nganggur, keluyuran begitu saja. Nanti akan mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dia. Pokoknya yang menyenangkan dia. Baik itu merusak atau enggak, berbahaya atau enggak peduli. Ya, sampai ada anak-anak yang lari-larian di lantai yang tinggi, yang berbahaya. Naik, manjat pohon yang tinggi sekali. Atau semacamnya. Main layang-layang di jalan-jalan, sampai lari-lari. Kalau ada mobil bahaya. Kemudian yang keempat di sini kita nukilkan penjelasan ulama tentang permainan dan olahraga. Ya. Bahwa bagi anak itu masih butuh permainan, butuh olahraga, itu diperlukan. Ya. Apakah komentar Anda wahai pendidik? Jika Anda mengetahui bahwa Husain bin Ali itu memiliki seekor anak anjing yang dia jadikan sebagai hiburan. Sehingga pernah ketika malaikat Jibril akan masuk ke rumah Nabi, malaikat Jibril tidak mau masuk karena di dalam rumah Nabi terdapat anak anjing milik Husain bin Ali. Akhirnya Nabi perintahkan supaya dikeluarkan dahulu, kemudian disirami air di situ, disiprati air bekas. Kemudian bahwa Abu Umair bin Talhah memiliki burung kecil yang dia bermain dengannya. Nabi SAW ketika ketemu, ada hadis dari Imam Al-Bukhari. Ya, ketika bertemu Abu Umair mengatakan, Ya Abu Umair, kaifan nughair. Abu Umair, gimana kabarnya burung pipitmu, gimana kabarnya? Ya, suatu ketika burungnya mati, dia sedih. Ya Rasulullah sudah mati. Ya apa-apa pun namanya anak, ya senangnya mungkin sekarang beli ikan cupang, ya kan? Ya sudah biarlah 1.000, 2.000, enggak masalah. Ya, asalkan dijaga dengan baik. Ya, ingin beli ini silahkan, enggak masalah. Asal tidak membahayakan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu punya boneka-bonekaan, punya anak-anakan, boneka-boneka. Ya. Ketika menikah dengan Nabi dibawa, boneka-boneka dibawa. Bagaimana? Nabi membiarkan. Ya memang ya, alamnya anak demikian. Ya. Semua ini adalah ikrar. Ya, persetujuan Nabi SAW terhadap kebutuhan anak untuk bermain. Ya, sesungguhnya permainan itu akan meningkatkan akal si anak, meningkatkan kemampuannya, menajamkan inderanya dan perasaannya, serta menggembirakan hatinya dan memenuhi kebutuhan jiwanya, sehingga anak akan tumbuh dengan sempurna. Itu memang kadarnya demikian. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau menasihati agar anak-anak itu diizinkan dengan sedikit permainan. Bukan permainan yang berat, bukan yang membahayakan. Ya, anak diajak jalan-jalan, ya dari sini sampai ke Gunung Lawu. Oh, jangan. Oh, nanti semaput di jalan semua. Ya. Yang biasa, yang ringan, yang menyegarkan. Ya. Supaya apa? Memperbarui semangatnya. Ya.
Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan setelah selesai dari sekolah, sepantasnya anak diizinkan bermain dengan permainan yang baik. Dia beristirahat kepada permainan dari beban sekolah. Sekolah itu kan berat ya, si anak itu. Harus menghafal, harus nulis, harus ini, harus perhatian. Ya, biarlah dia bermain setelah itu. Karena sesungguhnya mencegah anak dari bermain dan membebaninya dengan selalu belajar akan mematikan hatinya. Sudek si anak itu kalau nggak diberi permainan. Menumpulkan kecerdasannya. Ya jadi cerdas ya. Dengan disuruh ini. Apalagi gurunya itu galak. Dan menyusahkan kehidupannya. Anak jadi susah. Diberi beban banyak susah dia. Nah, sehingga dia akan berusaha mencari kebebasan dari belajar sama sekali. Nggak mau sekolah kalau begini caranya. Nah itu. Sehingga kadang-kadang ada anak kabur dari sekolah. Ya. Dari pondok sering anak itu kabur. Nah itu. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan pada sebagian waktu siang dibiasakan anak itu berjalan-jalan, bergerak dan olahraga sehingga si anak tidak dikuasai sifat malas. Ya, sebentar boleh. Kemudian anak perlu diawasi, ya tidak dibiarkan begitu saja tapi diawasi. Syekh Mustafa Al-Ajawi Al-Misri hafizahullah dalam kitab beliau ya Fikih Tarbiyatul Abna, dia mengatakan sepantasnya orang tua itu memperhatikan keadaan-keadaan anak-anak mereka dan mengawasi perjalanan mereka. Orang tua juga melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka yang berupa memberi nasihat, peringatan, bimbingan, anjuran melakukan kebaikan dan menjaga dari keburukan. Baik sewaktu anak masih kecil atau sudah dewasa, sebelum balik atau sesudahnya, bahkan setelah pernikahan juga. Demikian ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh generasi orang-orang yang mulia dan saleh. Ini orang tua adalah demikian. Diawasi anak-anak itu. Ya. Anak-anak itu ya perlu pengawasan. Sebagian orang tua kadang-kadang kalau kehilangan ayam, ya, di jagone rung mulai gulai yang mana. Nanti dengan bengi yang digulai. Tapi kalau anaknya nggak pulang, sembuh nih. Padahal anak mestinya lebih mulia daripada ayam jagonya kan gitu. Kemudian yang keenam, hadiah dan pujian. Nabi kita SAW itu seorang guru yang sangat memahami jiwa manusia dan berbagai macam sifatnya. Beliau menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan pengajaran kepada umat. Salah satunya dengan pujian. Hal ini akan mendorong semangat dan menggerakkan perasaan. Sehingga jiwa akan menyambut dan melaksanakan dengan senang hati. Ini digunakan kepada orang dewasa, bahkan juga kepada anak-anak. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kemudian jika sifat yang baik dan perbuatan yang terpuji nampak dari seorang anak, maka sepantasnya dia dimuliakan dan diberi balasan atau hadiah dengan sesuatu yang menggembirakan dan dipuji di hadapan orang banyak untuk menyemangatinya melakukan akhlak yang mulia dan perbuatan yang terpuji. Si anak nggak apa-apa dipuji, ya, bagus, atau ya, pokoknya dipuji dengan baik supaya anak semangat, Ya. Dikasih hadiah-hadiah. Ya. Dan hadiah tidak selalu harus berupa barang-barang. Ya, hadiah yang barangnya bermahal harganya. Enggak harus selalu demikian. Ya, hadiah yang sederhana. Ya, intinya perhatian kepada si anak tersebut jika terpasu. Ini. Kemudian nasihat dan hukuman. Sesungguhnya tujuan hukuman dalam pengajaran Islam itu membimbing dan memperbaiki. Ya, jadi kalau anak salah dihukum, apa sih faedahnya? Untuk membimbing, memperbaiki. Bukan untuk balas dendam dan mencari kepuasan. Ya. Ada sebagian guru umpamanya kalau pas jengkel, ya, guru putri umpamanya jengkel, sepatunya yang maju. Wah, lumayan rajin amat. Tekleknya yang maju. Nah, kan ada demikian. Itu untuk zaman sekarang terutama anak itu tinggal lemah lembut. Ya, jangan banyak dengan kekerasan.
Seandainya terpaksa menghukum, maka diperhatikan tabiat si anak. Ya, dipahamkan kesalahannya, diajak bersama-sama memperbaiki kebaikan kesalahan-kesalahannya. Ya, dipahamkan ya kepada kesalahannya. Jika sudah, hendaklah dia dimaafkan kesalahannya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, pada sebagian anak, ya, kadang-kadang menyelisih peraturan sekali dua kali. Ya. Jika baru sekali, maka selayaknya dilupakan. Ya, dirahasiakan kesalahannya, tidak perlu dibuka, disebarkan, dinasihati. Jika dia mengulang yang kedua kali, maka dia ditegur dengan rahasia. Dikatakan kepada dia, kamu jangan ulangi lagi ya. Dan janganlah anak dicela setiap waktu. Anak dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit dicela, dikit-dikit dikerasi dengan kata-kata yang pedas. Jangan demikian. Karena hal itu akan menjadikan si anak ringan mendengar celaan dan ringan berbuat keji. Kalau dikit-dikit digetak-getak, ya, nanti kalau digetak lagi sudah nggak terasa, kebal. Nah, tapi kalau getakan itu ya sebulan sekali, mamanya, dia kemudian benar-benar berpengaruh berdirinya. Kalau setiap hari digetaki, mendelek. Jadi kebal. Nah, itu. Maka Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah itu mengatakan jangan sering dicela anak itu setiap waktu setiap saat. Karena menjadikan dia itu ringan mendengar celaan. Gak ada apa pengaruhnya. Ini. Hanya seorang pendidik harus menjaga wibawa perkataannya. Ya, jadi penantan wibawa diikuti oleh si anak. Menegur jangan ya kenceng-kenceng terus jangan. Kemudian seandainya terpaksa memukul, seandainya, ini jalan terakhir, itu pertama pemukulan tidak boleh dilakukan di bawah umur 10 tahun. Ya, jangan saya umur 10 tahun ke bawah itu kok mulai dipukul, jangan. Sebaiknya biasa, dinasihati, dilupakan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, ya, muru auladakum bisalati inda sab'in. Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha 'inda fi 'ashrin. Pukullah ketika umur 10 tahun. Jadi sebelum umur 10 tahun jangan pukul. Jangan. Ini pertama ingat ulama. 10 tahun ke atas. Mulai ada pemukulan. Ya, itu jika terpaksa. Kemudian yang kedua, tidak memperbanyak hukuman dengan pemukulan. Jangan sampai memperbanyak. Kalau bisa, jangan sama sekali, jangan. Nabi SAW nggak pernah memukul istrinya. Nggak pernah memukul anak-anak sama sekali. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Umur beliau masih anak-anak. Umur beliau 10 tahun, ya, selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Nggak pernah Nabi memukulnya. Nggak pernah Nabi menyentaknya. 10 tahun. Ya, kita mungkin setiap hari berapa kali sentaan beranak. Wah, dari ngoyang. Dan semacam. Kemudian pemukulan itu hanya pada kulit. Kulit saja, nggak sampai daging kata para ulama. Kulit saja. Bagaimana itu? Yaitu menggunakan semeti yang masih ada ujungnya yang lunak. Ya, sehingga menceter, bukan kulit toh. Tidak menyakitkan. Tidak menjadikan sakit. Nah, pemukulan tidak boleh keras. Pemukulan dihentikan jika anak menyebut nama Allah. Dihentikan. Tidak memukul tempat-tempat yang peka, yang membahayakan. Tidak memukul ketika marah. Karena ketika marah tidak bisa mengendalikan jiwanya. Ya, ini. Emosi. Jangan. Ya, tetapi intinya kalau bisa sama sekali nggak ada pemukulan terhadap anak. Ya, dipahamkan, diajak diskusi, dialog, diberitahu. Kemudian yang kedelapan, qudwah hasanah. Ya, teladan yang baik. Setelah kita sebutkan anak suka meniru, maka teladan yang baik, berkata yang jujur, yang lembut, yang halus. Tadi orang tua, pendidik, ini perlu dan contoh yang baik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan positif, ya, perlombaan anak, sedekah cermat, hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, ya, kadang-kadang lomba lari, lomba olahraga, ini juga diperlukan, ya. Kemudian yang terakhir di sini kita muatkan nasihat Luqman
alaihissalam kepada anaknya, ya, ini ada dalam Al-Quran, ya, insya Allah bisa dibaca sendiri ya, sampai di rumah bisa dilihat yaitu dalam Al-Quran. Karena waktu sudah tidak mungkin kan kita lanjutkan lagi. Insya Allah inilah yang kita sampaikan, poin-poin yang kami rasa penting untuk disampaikan, sehingga hal ini mudah-mudahan menggugah hati kita untuk bersemangat mendidik anak, baik anak kita sendiri maupun anak orang lain, karena sesungguhnya nanti akan membawa kebaikan bagi kita semua, ya, bagi masyarakat di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Inilah waktu yang ada pada kita insyaallah. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia.